Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan bongkar sebuah konsep yang kayaknya simple, tapi ternyata jadi fondasi cara mengatur negara dalam Al-Quran. Betul, konsep musyawarah. Tepat sekali musyawarah. Kita punya banyak sumber di sini, semuanya merujuk ke ayat-ayat kunci. Misi kita hari ini, gimana ya kita coba cari tahu bagaimana sebuah teks suci bisa ngasih kerangka kerja yang praktis banget untuk pengambilan keputusan. Dan relevan sampai sekarang kan? Nah, itu dia. Karena jujur aja, kita semua pernah kan terjebak di rapat yang muter-muter nggak ada ujungnya. Coba kita lihat, Al-Quran punya solusi nggak untuk itu? Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar. Kalau kita ngomongin musyawarah, seringkali kan kita anggap itu ya semacam anjuran aja. Sesuatu yang baik untuk dilakukan. Iya, sekedar saran. Betul. Tapi dari sumber-sumber ini, kesan yang saya dapat itu jauh lebih kuat. Ini kayaknya bukan pilihan, tapi sebuah perintah langsung. Terutama buat para pemimpin. Tepat sekali. Dan ini titik awal yang paling krusial. Jadi gini, konsepnya itu, kekuasaan seorang pemimpin itu nggak absolut. Otoritas yang dia punya itu nggak memberinya cek kosong buat memutuskan semuanya sendirian. Apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Nah, justru itu. Ada kewajiban yang melekat pada kekuasaan itu. Kewajiban untuk mendengarkan. Dan ini bukan cuma interpretasi. Ini tertulis jelas banget di surat Ali Imran, ayat 159. Di situ ada frasa perintah yang sangat spesifik. Oke, frasa yang mana tuh? Frasa kuncinya adalah wasyawirhum fil amr. Wasyawirhum fil amr. Artinya apa itu persisnya? Artinya secara harfiah dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Nah, yang menarik, perintah ini diberikan dalam konteks yang sangat dalam. Ayat sebelumnya itu memuji karakter Nabi Muhammad yang lemah lembut. Oh, jadi ada hubungannya dengan karakter ya? Banget. Jadi perintah musyawarah ini diletakkan sebagai bagian dari karakter pemimpin yang welas asih, yang pemaaf. Bukan sekedar prosedur teknis. Pesannya jelas, pemimpin yang keras kepala, yang nggak mau dengar pendapat, itu bertentangan dengan spirit kepemimpinan yang diridhoi Tuhan. Ini menarik. Jadi musyawarah itu bukan cuma strategi politik biar pemimpin kelihatan merakyat, gitu ya. Bukan sekedar itu. Tapi justru cerminan dari karakter dasarnya. Kalau pemimpinnya arogan, dia secara definisi udah gagal memenuhi syarat ini, bahkan sebelum rapatnya dimulai. Persis. Ini semacam filter etis pertama. Musyawarah yang sejati itu cuma bisa lahir dari pemimpin yang hatinya terbuka, bukan yang otokratis. Oke, jadi ada perintah yang mengikat untuk pemimpin. Tapi saya jadi mikir, kalau cuma pemimpin yang diwajibkan sementara masyarakatnya nggak punya budaya diskusi, timpang dong. Betul, nggak akan jalan. Ibaratnya pemimpin buka forum, tapi nggak ada yang datang atau semua takut bicara. Apa Al-Quran juga bahas ini di level komunitas? Pertanyaan yang bagus banget. Dan ini membawa kita ke lapisan berikutnya yang lebih dalam. Al-Quran nggak berhenti di level pemimpin. Ia juga menjadikan musyawarah sebagai identitas sebuah komunitas. Identitas. Maksudnya? Ini bukan lagi soal politik, tapi soal jati diri. Dalam surat Asy-Syura ayat 38, Al-Quran itu mendeskripsikan ciri-ciri orang beriman. Dan musyawarah masuk di daftar itu. Bukan cuma masuk, tapi disejajarkan dengan pilar-pilar ibadah utama. Ayat itu menyebutkan orang-orang yang taat pada Tuhan, mendirikan sholat, berinfak. Nah, di antara itu semua diselipkan satu frasa. Frasa apa itu? Wa amruhum syura bainahum. Oke, artinya apa itu? Artinya, dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ini pergeseran yang fundamental. Dari yang tadinya perintah untuk satu orang, yaitu pemimpin. Sekarang jadi sifat atau DNA dari komunitas itu sendiri. Tepat sekali. Sebuah masyarakat yang sehat, menurut ayat ini, ya masyarakat yang urusan bersamanya diputuskan bareng-bareng. Itu normanya, bukan pengecualian. Wow, tunggu dulu, ini mengubah cara saya melihatnya. Kalau disejajarkan sama sholat dan infak, artinya kalau kita gagal berdiskusi secara sehat, itu bukan lagi cuma kegagalan politik atau manajemen. Bisa dibilang sebuah kegagalan spiritual komunitas. Wah, Iya, itu menunjukkan betapa seriusnya Al-Quran memandang partisipasi publik. Jadi masyarakat yang pasif, yang menyerahkan semua urusan ke segelintir elit tanpa ada ruang diskusi, pada dasarnya sedang kehilangan salah satu identitas keimanannya. jadi ada tanggung jawab ganda ya. Pemimpin wajib membuka ruang. Dan masyarakat wajib mengisi ruang itu secara aktif. Sistem yang saling mengunci. Oke, saya paham kerangka idealnya. Tapi sekarang kita bicara praktek. Masalah terbesar musyawarah di dunia modern kan kita tahu. Analisis paralysis.
Diskusi yang nggak selesai-selesai. Betul, debat tanpa akhir dan akhirnya nggak ada keputusan yang diambil. Semua capek, nggak ada yang bergerak. Gimana Al-Quran memastikan proses ini nggak mandek dan benar-benar menghasilkan aksi? Nah, ini dia, keindahan kerangkanya. Al-Quran itu sangat realistis. Dia nggak cuma nyuruh orang diskusi, tapi juga nyiapin mekanisme buat keluar dari diskusi dan masuk ke tahap eksekusi. Jalan keluarnya gitu ya? Betul. Jawabannya ada di kelanjutan ayat yang pertama tadi kita bahas. Surat Ali Imran, ayat 159. Setelah perintah wasyawirhum fil amri, ada kalimat lanjutannya. Yang mana itu? Ayat itu berbunyi, فَإِذَا azamta fatawakkal 'alallah. Oke, فَإِذَا azamta fatawakkal 'alallah. Artinya, Artinya, kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Di sini ada dua konsep kunci yang jadi mesin penggeraknya, azam dan tawakal. Oke, kita bongkar satu-satu. Azam itu apa? azam itu ketetapan hati, tekad yang bulat. Ini momen ketok palunya. Setelah semua suara didengar, semua perspektif dipertimbangkan, pro kontra ditimbang, pemimpin setelah musyawarah harus tegas mengambil keputusan. Jadi nggak boleh ragu-ragu lagi ya? Nggak boleh. Inilah mekanisme anti-mandek yang ada di dalam sistemnya. Diskusi ada waktunya, keputusan pun ada waktunya. Lalu bagaimana dengan tawakal? Biasanya kita dengar kata ini dalam konteks pasrah kan? Nah, ini yang sering disalahpahami. Dalam konteks ini, tawakal itu bukan pasrah yang pasif. Justru sebaliknya, ini adalah bensin spiritual untuk mengeksekusi keputusan sulit. Bensin spiritual, maksudnya? Coba bayangkan Anda seorang pemimpin. Baru aja bikin keputusan besar setelah musyawarah sengit. Mungkin keputusannya nggak populer, mungkin risikonya tinggi. Pasti ada cemas kan? Pasti. Nah, tawakal di sini berfungsi sebagai jaring pengaman psikologis. Artinya, setelah Anda melakukan ikhtiar maksimal, yaitu bermusyawarah secara adil, Anda serahkan hasilnya kepada Tuhan. Jadi ini membebaskan pemimpin dari beban untuk harus 100% benar. Tepat. Manusia itu wajibnya berikhtiar. Hasil akhir bukan di tangan kita. Keyakinan inilah yang ngasih keberanian buat maju dan eksekusi keputusan, bahkan yang paling sulit. Jadi tawakal itu energi untuk bertindak, bukan alasan untuk diam. Jadi ini paket lengkap, partisipasi lewat musyawarah, ketegasan lewat azam, dan keberanian spiritual lewat tawakal. Alur kerjanya jelas banget. Betul. Kalau gitu mari kita tarik lebih jauh. Apa tujuan akhir dari semua proses yang lumayan rumit ini? Kenapa keadilan dan partisipasi begitu penting sampai diatur sedemikian rupa? Endgame-nya apa? Endgame-nya adalah menegakkan dua pilar utama tata kelola yang baik, amanah, dan keadilan. Amanah itu kan kepercayaan atau mandat publik ke pemimpin. Keadilan ya jelas, memastikan hukum nggak memihak. Nah, musyawarah adalah alat paling efektif untuk mencapai keduanya. Gimana musyawarah jadi alat untuk itu? Karena musyawarah, secara desain, adalah sistem anti-subjektivitas. Dia maksa pemimpin keluar dari gelembungnya sendiri. Tanpa musyawarah, keputusan seorang pemimpin itu rentan banget dipengaruhi ego, kepentingan pribadi, atau bisikan orang-orang di lingkarannya aja. Bener juga. Ini dijelaskan di surat An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan dua hal, sampaikan amanat kepada yang berhak, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Saya lihat hubungannya. Jadi mustahil bisa adil kalau kita cuma dengar 1-2 suara aja. Musyawarah jadi cara untuk mengumpulkan data dari berbagai sudut pandang biar keputusannya seobjektif mungkin. Betul. Ini kayak mekanisme checks and balances yang terpasang di dalam diri pemimpin itu sendiri ya. Analogi yang sangat pas. Gimana seorang hakim bisa adil kalau dia cuma dengar satu pihak yang berperkara? Mustahil kan? Pemimpin itu hakim dalam urusan publik. Makanya dia wajib dengar semua pihak yang relevan. Musyawarah itu pengadilannya. Oke, semua ini kedengarannya ideal banget. Tapi kita tahu dunia nyata itu berantakan. Sekarang skenario terburuk. Gimana kalau musyawarah ketemu jalan buntu? Deadlock. Iya, deadlock. Kubu A dan kubu B sama-sama kuat argumennya, nggak ada titik temu. Kalau di demokrasi modern kan solusinya mungkin voting, suara terbanyak menang. Apa solusi yang ditawarkan Al-Quran? Ini pertanyaan krusial. Dan Al-Quran menyediakan jaring pengaman terakhir.
sebuah prosedur resolusi konflik? Jawabannya ada di ayat setelahnya, Surat An-Nisa ayat 59. Oke, ayat ini menetapkan hierarki ketaatan, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan kepada ulil amri atau pemegang kekuasaan. Lalu, gimana kalau terjadi sengketa? Nah, ayat itu melanjutkan, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Artinya, Artinya, kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, sunnahnya. Ini mekanisme banding tertinggi. tunggu dulu, ini bisa jadi rumit di zaman sekarang. Siapa yang berhak jadi wasit untuk menafsirkan apa kehendak Allah dan Rasul? Bukankah ini justru bisa membuka pintu bagi penguasa buat mengklaim, tafsiran saya lah yang paling benar, dan akhirnya kembali ke otoritarianisme? Itu adalah risiko penyalahgunaan yang valid. Dan disitulah integritas sistem diuji. Tapi makna mengembalikan kepada Allah dan Rasul itu bukan berarti menyerahkan pada interpretasi tunggal penguasa. Maknanya lebih dalam. Gimana itu? Mengembalikan perdebatan pada prinsip-prinsip dasar dan nilai-nilai universal yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Misalnya prinsip keadilan, kemaslahatan umum, menolak kerusakan, melindungi yang lemah. Oke, saya nangkap. Jadi, waktu terjadi deadlock, argumen yang menang itu bukan yang didukung suara terbanyak atau yang paling kuat secara politik, melainkan argumen yang paling selaras dengan prinsip-prinsip etis yang lebih tinggi itu. Jadi ini semacam Mahkamah Konstitusinya musyawarah ya? Rujukan tertingginya bukan kekuatan politik, tapi prinsip kebenaran yang lebih fundamental. Ini maksa semua pihak buat naikin level diskusinya. Dari sekedar saya mau ini jadi mana yang lebih adil dan baik untuk semua. Tepat. Ini cara untuk memastikan keputusan akhir nggak didasarkan pada hawa nafsu atau kepentingan kelompok, melainkan pada sebuah standar kebenaran yang diyakini bersama. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita hari ini, konsep musyawarah dalam Al-Quran ini ternyata sebuah sistem yang utuh dan berlapis. Dia partisipatif karena mewajibkan pemimpin mendengar. Dan komunitas berpartisipasi. Dia punya mekanisme aksi yang jelas biar nggak lumpuh. Dia etis karena tujuannya keadilan dan amanah. Dan dia akuntabel karena punya jaring pengaman untuk menyelesaikan sengketa. Rangkuman yang sangat baik. Ini benar-benar jembatan antara aspirasi manusia dengan nilai-nilai ilahiyah. Kerangka ini memang terlihat ideal di atas kertas. Dan setelah kita memahami betapa utuhnya sistem ini, tentu muncul sebuah pertanyaan lanjutan yang penting untuk Anda, pendengar kami, renungkan. Apa itu? Setelah kita melihat cetak biru yang begitu canggih ini, pertanyaannya jadi sangat praktis. Di dunia modern yang kompleks, di mana negara dihuni masyarakat majemuk, dan di mana rujukan tertinggi itu sendiri bisa ditafsirkan macam-macam. Tantangannya jadi besar ya? Besar. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa menerjemahkan prinsip-prinsip musyawarah yang partisipatif dan berkeadilan ini ke dalam institusi-institusi modern, parlemen, dewan kota, bahkan ruang rapat perusahaan, tanpa kehilangan ruh etis dan spiritualnya? Sebuah pertanyaan yang sangat relevan dan dalam untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.